Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebenarnya jadwal pagi ini Ustadz Jamal, karena berhubung beliau dalam kondisi kurang sehat, maka kita gantikan dengan pengajian sirah nabawiyah yang memang jadwal pengajian sirah kita juga pada hari Sabtu. Tapi karena beberapa Sabtu kemarin itu ada acara, maka kita pending di hari ini. Itu pun karena Ustaz Jamal dalam kondisi kurang sehat. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang perkawinan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah, yang pada saat itu beliau berumur 25 tahun. Kemudian tidak ada cerita yang disebutkan di antara umur 25 tahun ke 35 tahun. Di umur 35 tahun ada satu kejadian, yaitu banjir menimpa kota Mekah pada saat itu, yang menjadikan Ka'bah itu roboh. Maka di tahun itu masyarakat Quraisy sepakat untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah roboh diterjang banjir. Dan Rasulullah SAW di umur beliau 35 tahun ini ikut andil dalam membangun Ka'bah. Ka'bah yang dibangun oleh masyarakat Quraisy pada saat itu tingginya 15 meter. Kemudian lebarnya ke samping di bagian yang diletakkan Hajar Aswad itu 10 meter. Kemudian lebarnya ke sini yang ada pintu Ka'bahnya di sini itu 12 meter. Jadi lebar ke sini 12, lebar ke sini yang ada batu Hajar Aswad di sini itu 10 meter, tingginya 15 meter. Itu yang dibangun di masa Quraisy, ya. Pada saat itu 35 tahun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena kriteria yang diterapkan oleh masyarakat Quraisy dalam membangun Ka'bah ini harus dengan uang atau harta yang betul-betul halal. Padahal kebiasaan mereka memakai riba, ya. Tapi kali ini mereka yang uang riba ditinggalkan dulu. Kita ambil yang halalnya saja, ya, yang halalnya saja dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ternyata ada bagian Ka'bah yang tidak mencukupi dana untuk dibangun. Jadi seharusnya Ka'bah itu berbentuk letter U, ya. Ada begini. Ada U-nya. Bentuknya seperti ini. Akan tetapi karena uangnya tidak cukup, maka dipadai dengan berbentuk petak. Seperti yang ada sekarang ini.
Dulu di masa Rasulullah SAW sudah menguasai Mekah, Fathu Mekah, Rasulullah bersabda, wahai Sayyidah Aisyah, ya Aisyatu, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah labanaitul Ka'bata ala qawaid Ibrahim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kaummu bukan saja baru masuk Islam, saya akan membangun Ka'bah sebagaimana dibangun dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu berbentuk little U. Ada dua pintu, pintu sebelah kiri, pintu sebelah kanan, masuk dan keluar. Itu nggak ada atap. Jadi karena kondisi seperti itu di masa Nabi Ibrahim sampai seterusnya, itu banyak barang-barang yang ada di Ka'bah itu dicuri. Disebutkan seperti itu. Tapi Rasulullah meninggalkan untuk membangun kembali Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan pertimbangan kacau masyarakat. Ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kadang-kadang ada kebijakan yang memang perlu kita ambil, tapi kadang-kadang waktunya tidak tepat untuk kita ambil, maka kebijakan itu sepatutnya ditinggalkan dulu. Ini hikmah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Padahal pada saat itu mereka semua sudah mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi. Tapi Rasulullah masih mempertimbangkan perasaan masyarakat Quraisy yang baru saja masuk Islam. Ya, sangat menghargai hati nurani manusia, perasaan manusia. Itu Rasul kita, Rasulullah SAW. Kemudian setelah dibangun Ka'bah itu dalam berbentuk petak itu, kemudian dijadikan pintu satu, tidak lagi dua. Kemudian pintu diangkat menjadi tinggi menjadi 2 meter dengan alasan supaya tidak mudah orang masuk. Jadi siapa yang mau masuk minta izin dulu ke kami. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian diletakkan Hajar Aswad setinggi 1,5 meter dari tanah. Kemudian pada saat peletakan batu Hajar Aswad ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, sampai-sampai disebutkan hampir terjadi peperangan. Bahkan Bani Adi dan Bani Abduddar itu sudah membawa sebuah jafnah. Jafnah itu ember yang terbuat dari kayu, ya. Dimasukkan darah ke situ, kemudian mereka berjanji, nyobah kamu yang peduk Hajar Aswad, nyohan mati, kami mau mati, ya. Kalau tidak diberi izin kepada kami untuk meletakkan Hajar Aswad, kabilah lain lagi elom. Sehingga diusulkan, ini sudah 5 hari terbiarkan seperti itu, Hajar Aswad nggak ada yang meletakkan 5 hari. Salah seorang yang bernama Umayyah bin Al-Mughirah, Abu Umayyah bin Mughirah, abang atau adik dari Walid bin Mughirah, mengusulkan. Walid bin Mughirah ini ayah dari Khalid bin Walid. Beliau ini yang tadinya pada saat ingin meroboh Ka'bah itu, dia yang pertama sekali merobohnya. Pada saat itu dia merasa ketakutan. Ka'bahnya bangunan yang sakral, ya. Jadi takut dia pada saat ingin meroboh Ka'bah itu. Tapi dia beranikan, dia ambil palu besar, mi'wal, ya. Kemudian dia roboh pelan-pelan. Tak koh cule. Kalan ummah hana kejadian siapa? Ha? Gepau jotik. Ummah hana kejadian siapa? Ha? Setelah teroboh satu bagiannya, baru yang lain ikut serta merobohkan Ka'bah. Jadi gepreh punah kejadian puhana. Ini berbeda dengan Khalid bin Walid dulu. Ini Ka'bah, ya, Baitullah. Khalid bin Walid setelah Fathu Mekah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini Khalid bin Walid. Yang tadi yang meroboh Ka'bah ayahnya Walid bin Mughirah.
diperintahkan oleh Rasulullah untuk meroboh patung Lata, tidak jauh dari kota Mekah. Pada saat Khalid tiba di situ, setelah diroboh, kemudian balik ke Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, apakah hal ra'aita syai'an? Apakah kamu melihat sesuatu? Khalid menjawab, la ya Rasulullah, irja', kembali lagi. Ya, kembali lagi. Masih ada kalau kamu belum melihat sesuatu yang keluar, maka kamu belum meroboh patung Lata itu. Maka Khalid kembali dan meroboh kembali sampai keluar seorang imra'atun sauda, wanita hitam. Kemudian faqatalaha Khalid. Kemudian Khalid membunuh patung ini, membunuh si wanita ini. Siapa wanita ini? Itulah wanita ini yang selama ini menyesatkan masyarakat pada saat itu. Ya, tukang sihir dia, jin dia. Nggak disebutkan jin apa tukang sihir, tapi wanita hitam dibunuh oleh Khalid. Tapi lebih kita pahami itu sebagai tukang sihir yang mengamalkan amalan jin yang menyesatkan manusia. Sehingga setelah dibunuh itu kembali Khalid ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihati seorang wanita dan saya sudah membelahnya. Maka kamu sudah membunuhnya, maka sekarang tidak akan ada lagi yang menyembah patung Lata di Jazirah Arab. Sedangkan Ka'bah ini nggak ada sesuatu yang keluar, ya. Karena kenapa? Karena ini dari Allah. Kalau patung itu, ini ada yang stylenya, ya, yang style record. Penyembahan berhala, penyembahan pohon-pohon, penyembahan sesajian, kemudian ya peglah kaoi ba musuh nyana yang style, ya. Kalau dari Allah tidak ada yang style, tapi kalau ada manusia itu ada yang stylenya. Makanya saya dulu pernah membaca sebuah artikel ditulis oleh guru kita, Dr. Syamsul Bahri, ya, yang pernah mengajar di halaqah kita juga di sini. Beliau menceritakan bagaimana tentang setiap tahun di bulan Safar di kampung beliau itu tulak bala, ya, tulak bala, puik makanan di jalur, kemudian alirkan di sungai di kampung beliau. Tapi beliau yang pada saat itu masih kanak-kanak menyelam dengan kawan-kawannya mengambil makanan itu, dan tidak ada terjadi apa-apa. Tapi tahun depan beliau melakukan lagi. Itu datang di malam hari mimpi Rukjen lah lempau beliau, yang disebutkan dalam kitab beliau yang baru beliau cetak beberapa bulan yang lalu. Saya sudah beli seharga 60.000 kalau tidak salah. Di artikel beliau tulis seperti itu. Jadi mimpi di tahun kedua beliau melakukan yang sama. Ada orang yang melihat, kemudian orang itu melaporkan ke masyarakat. Kemudian masyarakat menjadi marah kepada beliau. Di malam harinya beliau bermimpi sampai beliau jatuh sakit. Itu bisa dibaca di artikel beliau. Jadi yang style, ya, masyarakat yang mustel. Kita kembali kepada pembangunan Ka'bah itu. Setelah mereka berbeda pendapat, akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah ini mengusulkan, bagaimana kalau kita tunggu saja. Siapa yang pertama sekali besok pagi datang masuk ke masjid ini, ke Ka'bah ini, ke arah Ka'bah, maka kita percayakan dia untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Dan takdir Allah yang masuk ke Ka'bah pada saat itu, ke arah Ka'bah pada saat itu, Rasulullah SAW. Ketika nampak Rasulullah, mereka semua radina bi Muhammadin al-Amin. Kami semua setuju kalau si Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad. Maka Rasulullah walaupun sudah mendapat kepercayaan, mereka sudah sepakat, mereka, Muhammad kamu setuju. Tapi Rasulullah tidak menggunakan hak paten beliau yang dipercayakan itu untuk meletakkan sendiri. Tapi Rasulullah mengikutkan yang lain meletakkannya juga. Beliau mengambil ridak beliau, selendang beliau, cok jakrong, ya, umpamanya. Beliau letakkan Hajar Aswad di atas kain itu, diminta kepada pemimpin-pemimpin kabilah untuk mengangkat sama-sama. Ya. Nyutanya nyukai jok hak, katanya kaku bahalong mentau. Tapi Rasulullah tidak.
ikut juga ya menyertakan yang lain dalam peletakan Hajar Aswad itu, sehingga terjadilah kedamaian di antara mereka dan selesailah pembangunan Ka'bah. Berkaitan dengan pembangunan Ka'bah, disebutkan dalam sejarah ada 4 kali pembangunan Ka'bah itu yang terjadi sepanjang sejarah secara riwayat yang kuat. Ya, yang pertama di masa Nabi Ibrahim. Ada riwayat yang menyebutkan di masa Sayyidina Adam alaihissalam itu sudah dibangun Ka'bah. Tapi riwayat ini lemah. Tapi riwayat yang kuat adalah di masa Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua di masa Quraisy ini. Di masa Quraisy di umur Nabi 35 tahun. Kemudian pembangunan kedua di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, beliau anak dari Muawiyah, dibaiat sebagai khalifah tidak dengan persetujuan semua orang Islam, termasuk penduduk Mekah. Mereka tidak mau Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, sehingga penduduk Mekah ini membaiat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anak dari Asma binti Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar. Abdullah bin Zubair yang pada saat itu sebagai khalifah di kawasan Hijaz, Makkah, Madinah dan Taif, diserang oleh tentara Yazid bin Muawiyah sampai ke Mekah. Pada saat terjadi peperangan, karena tentara Yazid bin Muawiyah ini menggunakan senjata yang namanya majanik, seperti ketapel bola api, ya. Sehingga salah satu bola apinya itu terkena Ka'bah, sehingga dinding Ka'bahnya roboh. Tapi Abdullah bin Zubair tidak terkalahkan. Kemudian Abdullah bin Zubair menunggu datangnya musim haji dan melakukan musyawarah dengan masyarakat. Nyokiban, nyok Ka'bah sebagaimana yang kalian lihat sudah roboh sebagian dindingnya. Apa usulan kalian? Apakah saya merobohnya kemudian membangunnya seperti yang ada pada zaman Nabi Ibrahim? Dan ini sudah direncanakan oleh Rasulullah SAW, kata beliau. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, sekiranya masyarakat Quraisy bukan saja baru masuk Islam, saya akan membangun Ka'bah seperti dibangunnya oleh Nabi Ibrahim. Ataukah saya memperbaiki bagian yang rusak saja? Maka para hadirin pada saat itu mengusulkan, salah satu yang mengusulkan itu adalah Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan, ara antusliha ma wahiya minha. Jadi pendapat saya adalah engkau jangan merobohnya kemudian membuat baru, tidak, tapi perbaiki saja bagian yang sudah rusak. Itu usulan dari Ibnu Abbas, dan banyak juga yang mengusulkan seperti itu. Akan tapi Abdullah bin Zubair mengatakan, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, wa tada'u baitan aslaman nasu alaihi, dan biarkan kondisi Ka'bah ini sewaktu masyarakat masuk Islam. Bagaimana waktu kondisi Ka'bah pada saat masyarakat masuk Islam? Seperti ini, maka biarkan seperti itu, jangan dirubah lagi, ya. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, "Lau kana ahadukum ihtaraqa baituhu ma radiya hatta yujiddahu." Ini saya tanyakan kepada kalian, kalau kalian rumahnya terbakar, ketika kalian ingin membangun yang baru, apakah kalian hanya sekedar memperbaiki itu atau kalian membaguskan lagi? Tentu saja membaguskan lagi. Maka dari itu Abdullah bin Zubair beristikharah selama 3 ayyam, 3 hari. Setelah beristikharah, beliau mengambil satu kesimpulan, saya membangun Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dan ini pernah direncanakan oleh Rasulullah SAW. Maka dibuatlah Ka'bah dengan 2 pintu, dengan kalau Quraisy kemarin 2 pintu, kalau beliau membuatnya 1 pintu. Quraisy 2 pintu, Quraisy 1 pintu. Ya, masa Nabi Ibrahim 2 pintu, masa Quraisy 1 pintu.
Kemudian dibuat lagi 2 pintu oleh Abdullah bin Zubair. Pintu keluar, pintu masuk dan pintu keluar. Kemudian di masa keempat, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, terjadi lagi pembangunan Ka'bah. Abdul Malik bin Marwan mengirim pasukan tentara di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi untuk memerangi kembali Abdullah bin Zubair. Dan kali ini Abdullah bin Zubair terkalahkan, ditangkap dan digantung, digantung disalib sampai beberapa hari di Mekah. Pada saat terjadi peperangan, Hajjaj bin Yusuf juga menggunakan ketapel bola api itu juga, dan kena lagi Ka'bah. Makanya kali ini Hajjaj bin Yusuf mengusulkan kepada Raja Abdul Malik bin Marwan yang sedang berada di negeri Syam, "Ya Amirul Mukminin, dulu Abdullah bin Zubair membuat Ka'bah dalam kondisi masyarakat berbeda pendapat. Ya. Dia tidak menerima usulan orang-orang adil seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Abdullah mengusulkan jangan dirubah lagi Ka'bah, biar seperti itu aja. Bagaimana kondisi masyarakat Ka'bah pada saat orang Islam masuk Islam pada saat itu, biar begitu aja, Ka'bah jangan dirubah lagi. Tapi Abdullah bin Zubair tidak mau mendengarnya, beliau robah. Maka Hajjaj bin Yusuf ini mengusulkan ke raja, "Wahai raja, ini Abdullah bin Zubair kemarin itu dia sudah merubah Ka'bah, tidak menerima usulan dari Ibnu Abbas. Jadi saya punya pendapat, bagaimana kalau kita kembalikan lagi Ka'bah seperti yang dibangun oleh Quraisy dalam kondisi masyarakat masuk Islam pada saat itu." Maka disetujui oleh Raja Abdul Malik bin Marwan. Maka dibangun kembali, diroboh lagi Ka'bah, dibangun lagi berbentuk segi 4 itu sebagaimana yang dibangun oleh Quraisy. Dibuat lagi 1 pintu, tidak lagi 2 pintu. Kemudian Abdul Malik bin Marwan tetap mensyaratkan, tapi tingginya itu jangan dirubah, dipertahankan sebagaimana yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Maka terjadilah Ka'bah seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya. Di masa Harun ar-Rasyid, ingin lagi beliau membuat lagi Ka'bah seperti Abdullah bin Zubair. Maka pada saat itu dilihat oleh Imam Malik dan mengatakan kepada Amirul Mukminin pada saat itu yang bernama Harun ar-Rasyid, beliau mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, jangan jadikan Ka'bah ini sebagai permainan para raja. Nyo Ka'bah, nyo Baitullah. Ka'bah punya kedudukan yang mulia. Jangan berganti rezim, ganti Ka'bah. Ganti rezim, ganti Ka'bah. Jangan seperti itu." Maka akhirnya Harun ar-Rasyid tidak jadi merubah Ka'bah seperti yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Dan akhirnya Ka'bah bertahan dalam kondisi yang dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf itu di masa pemerintahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan sampai saat sekarang ini. Ada renovasi kecil-kecilan, itu biasa terjadi. Tapi tidak sampai dicongkel balik batu-batu yang ada di tanahnya. Nanti ada batu yang rusak satu, diganti satu, seperti itu. Ya, tidak sampai digali kembali, dibuat baru lagi, tidak sampai seperti itu. Jadi begitulah kondisi Ka'bah pada saat itu, dan kebijakan Rasulullah SAW yang kita lihat bagaimana beliau bertindak pada saat berhadapan dengan masyarakat yang sedang berselisih pendapat seperti itu. Bahkan mereka sudah memberi hak kepada beliau untuk meletakkan batu itu, batu Hajar Aswad, tapi beliau juga menghargai pendapat mereka, mengajak mereka, sama-sama tabur. Ya. Kemudian bagaimana Rasulullah mengetahui betul perasaan masyarakat Quraisy pada saat itu yang baru saja masuk Islam, tidak mau merubah Ka'bah dengan menjaga perasaan mereka. Dan itulah yang perlu
kita pelajari dari diri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.